Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita terambil dari Ester pasalnya yang ke-10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini diambil dari bagian firman Tuhan ini, itulah mengikhtiarkan yang baik. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Mordekai ini adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi, kedudukan yang terhormat yang dikaruniakan Raja Ahasiweros kepadanya atas jasanya, ya, perbuatan baiknya, ya, yang dilakukannya untuk raja. Itulah membongkar rencana pembunuhan Raja Ahasiweros. Kita bisa baca kisahnya itu dalam Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23 dan juga pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi saudara, Mordekai juga dihormati oleh saudara-saudara sebangsanya. Kenapa? Karena Mordekai dia mengupayakan, mengikhtiarkan keselamatan bangsanya dari rencana genosida, pemusnahan massal yang dilakukan oleh Haman, musuh orang Yahudi. Kita baca itu di dalam pasal yang ketiga sampai dengan pasalnya yang kelima. Tetapi saudara, meskipun Mordekai memiliki kedudukan yang tinggi, kehormatan dan kemuliaan sebagai buah dari tindakannya yang mengikhtiarkan yang baik, dia justru tidak menjadi sombong, ya. Dia tidak lupa diri, dia tidak lupa daratan, dia tidak gelap mata dengan semua fasilitas kemewahan yang dia terima. Dia tetap melanjutkan usaha-usaha baiknya. Dia tetap mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya secara khusus. Itulah sebabnya dia menetapkan Hari Raya Purim untuk dirayakan dan untuk diperingati setiap tahun sebagai hari peringatan atas keluputan orang Yahudi dari musuh-musuh mereka, dan mengisi perayaan Purim tersebut dengan beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan bagi sesama mereka. Pasal 9 ayat 30 sampai dengan pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-32, ya. Ini luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Mordekai. Dia tidak lupa diri ketika dia sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Dia tetap mengupayakan yang terbaik bagi bangsanya. Dia menetapkan Hari Raya Purim untuk dirayakan oleh orang Yahudi turun-temurun setiap setahun. Dengan cara apa perayaannya? Bukan dengan pesta pora, bukan dengan mabuk-mabukan, bukan dengan senang-senang memuaskan keinginan diri sendiri. Tidak, saudara. Mordekai dia menetapkan Hari Raya Purim dan mengisi peringatan itu dengan beribadah kepada Allah. Mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang masih bisa memberikan keluputan bagi orang-orang Yahudi. Dan juga di dalam perayaan Purim itu diisi dengan apa? Diisi dengan melakukan kebaikan bagi sesama mereka. Diisi dengan memberikan bantuan kepada sesama mereka yang membutuhkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Mordekai dia menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Dia mengupayakan yang baik terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itulah menciptakan masyarakat yang mengucap syukur kepada Tuhan dan juga menciptakan masyarakat yang saling memperhatikan sesamanya yang membutuhkan. Nah, saudara, ada pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita pun juga dipanggil untuk mengikhtiarkan yang baik dimanapun kita berada. Ya, panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk mengupayakan yang baik dimanapun kita berada. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam gereja, baik itu di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di lingkungan sekitar kita, atau juga di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah,
wujud daripada mengikhtiarkan yang baik tersebut, saudara, itulah dengan menjadi garam dunia, dengan menjadi terang dunia seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini wujud daripada mengikhtiarkan yang baik. Kita menjadi garam dunia di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Kita menjadi terang dunia di lingkungan dimanapun kita berada. Kita membangun, mengupayakan masyarakat yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan juga membangun masyarakat yang toleran, membangun masyarakat yang saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling memberikan bantuan kepada sesamanya yang membutuhkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, dimanapun kita berada, bahkan apapun posisi dan kedudukan kita, mari sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mari kita mengikhtiarkan yang baik dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di tempat kerja kita, di sekolah, di kampus, di lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita, apapun posisi dan kedudukan kita, dan dimanapun kita berada. Biarlah kehadiran kita ini menjadi pembawa damai, ya, bukan pembawa masalah. Biarlah kehadiran kita ini membangun sebuah masyarakat yang baik, bukan justru malah menghancurkan. Biarlah kehadiran kita ini menjadi orang-orang yang memelihara hal-hal yang baik dan justru bukan mendatangkan hal-hal yang merusak. Mari, sebagai orang-orang percaya, sebagai para pengikut Kristus, kita mengikhtiarkan yang baik untuk sesama kita dimanapun kita berada, dan juga sebagai bentuk dari perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Pelajaran yang kedua, mari kita mengikhtiarkan yang baik itu dengan penuh ketulusan hati, ya, tanpa pamrih dan juga tanpa motivasi terselubung untuk mencari keuntungan diri sendiri. Mari kita belajar kepada Mordekai, ya. Dia mengupayakan yang baik tanpa mengharapkan pamrih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diangkat oleh raja untuk memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat. Bahkan ketika dia memperoleh kedudukan yang tinggi dan terhormat, dia justru tidak lupa diri, saudara. Dia pakai itu semua untuk terus membangun sebuah kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita, di sekitar dia. Demikian pula dengan kita. Mari kita juga mengikhtiarkan yang baik dengan motivasi yang tulus, tanpa mengharapkan pamrih, ya. Apalagi memiliki motivasi-motivasi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jangan, saudara. Sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, orang yang telah mengalami karya penebusan Tuhan, mari kita mengikhtiarkan yang baik dimanapun kita berada untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kita mengikhtiarkan yang baik sebagai bukti bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mari kita mengikhtiarkan yang baik sebagai wujud daripada iman kita kepada Kristus, sebagai praktek iman kita kepada Kristus, dan juga sebagai bukti kasih kita kepada sesama kita. Nah, inilah seluruh pelajaran firman Tuhan yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.